sangat janggal. Jadi ada indikasi seolah-olah dibuat atau diprovokasi sebelumnya gitu. Apakah volume atau segmen yang kurang itu harus dipidanakan, harus dipenjarakan? Kenapa harus diperiksa dan ditersangkakan? Kenapa harus tidak bersosialisasi, berargumen dulu? Kenapa nggak harus dibalikin duitnya? Atau kenapa nggak jalan itu dibereskan? Kenapa harus ditersangkakan? Ya, apa kabar saudara? Menurut informasi yang kami peroleh pada 9 Juni 2023, Kejaksaan Samosir menangkap seorang rekanan yang mengerjakan proyek jalan Pangasean Sitamiang, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir. Dan menurut pihak keluarga, penangkapan ini penuh kejanggalan. Apa sebenarnya yang terjadi? Saat ini kami bersama salah seorang saudara dari rekanan tersebut, Willy Samosir. Apa kabar Bang Willy? Baik, sehat. Sehat Bang ya? Sehat. Informasi yang kami dapatkan, rekanan tersebut adalah keluarga Bang. Ya benar, abang saya, Samosir. Nama lengkap beliau siapa Bang? Abang saya ini namanya Herdon Samosir. Iya. Ya. Sebenarnya seperti apa? Mengapa beliau bisa ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Samosir? Nah, ini yang perlu mau saya jelaskan. Jadi proyek di Pangasean Sitamiang, Onanrunggu itu penuh kejanggalan. Karena kenapa? Proyek itu senilai 6,1 miliar sudah selesai proses pengerjaannya 100% dan diaudit oleh BPK dan BPKP. Baik, kita agak flashback sedikit. Proyek yang dikerjakan oleh beliau di tahun berapa? Tahun 2021. 2021. Ya. Baik, dengan anggaran tadi 6,129 M. baik. Lalu ini dikerjakan ya? Ya, kalau sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Dan diserah terimakan juga. Selesai di tahun berapa? 2000 berapa? 2002. 2022 ya, Ya. selesai ya? Ya. Baik. Sudah diselesaikan, lalu inilah yang dilaporkan ya? Ya. Yang dilaporkan sebagai pertanggungjawaban. Lalu bagaimana ceritanya Kejaksaan Negeri Samosir bisa masuk dan menangkap beliau? Dari Kejari Samosir, informasinya ada Dumas lah dari LSM Bandung. Yang nggak kemungkinan, kenapa di Samosir itu LSM-nya dicari dari Bandung? Itu kan jadi satu pertanyaan. Nama LSM-nya apa, Bang? Itu nggak disebut sama orang Kejari itu. Tapi ada ya dari Bandung katanya? Iya, jadi sumber masalah itu, kenapa LSM dari Bandung datang ke Samosir buat pengaduan seperti itu? Itu nonsen itu. Jadi nggak memenuhi kriteria. Kalau memang nanti, kalau sekitar LSM di Pulau Samosir misalnya, otomatis kan orang yang ada di situ yang mengadukan ke Kejari Samosir. Ini sangat janggal. Jadi ada indikasi seolah-olah dibuat atau diprovokasi sebelumnya gitu. Baik, tapi Herdon ini asli orang Samosir? Asli orang Samosir. Dan CV-nya? CV Nabila. CV Nabila, lokasi alamat apa CV kantornya? Nabila beralamatkan di Medan. Bukan di Bandung ya? Bukan di Bandung. Baik. Bukan di Bandung. Lalu timbullah kecurigaan keluarga, mengapa LSM ini bisa masuk ke lokasi ya? Lokasi Samosir. Baik. Lalu? Nah, pada saat itu dari BPK, oke lah, temuan semua itu dari kerugian negara sudah kita kembalikan kepada negara. Baik, memang ada temuan. Ada temuan dari BPK. BPK sempat turun ya? BPK dan BKP turun. Baik. Ada dua instansi dalam satu proyek yang mengaudit proyek ini. Iya. Nah, jadi yang pertama ditemukan dari BPKP senilai 426 juta. Dan itu sudah kita kembalikan ke negara dengan 5 kali cicilan. 5 kali transfer ke bank negara, Bank Sumut. Baik. Nah, setelah termin berikutnya. Baik, temuan itu tahun berapa? Sekitar tahun 2001. 2022 ya? 2022. Setelah penyelesaian ya? Setelah 70% penyelesaian proyek itu. Baik. Ya. BPK melakukan audit, lalu ada temuan ya? Temuannya hanya sekitar 400 juta. 426. 426 juta. Ya. Dan itu yang ditemukan. Dan itu dibayar semua.
Tahun Dibayar- berapa pembayarannya? Dibayarkan. Ada semua ya, bukti-buktinya semua, transfernya itu ada, saya pegang. Baik, di Aslinya. tahun berapa? Tahun 2002 akhir. 2022. Ya, akhir. Akhir ya. Ya. Tuh 5 kali transfer 5 kali transfer. melalui salah Melalui satu bank. Bank pemerintah, Bank Sumut. Baik, yang mentransfer Abang saya ini sendiri, Herdon. si Herdon Ya, Herdon. langsung mentransfer itu sebanyak 5 kali 5 kali. di hari yang sama. Di hari yang berbeda-beda. Baik, ini sudah dikembalikan. Temuan kerugian yang menjadi temuan itu sudah dikembalikan. Baik, lalu Kemudian, karena ada pemindahan jalur, BPKP mengaudit kembali yang termin kedua itu, ada temuan sekitar 318. baik, ini pemindahan jalur Pemindahan yang sudah luas. menjadi kesepakatan. Sudah menjadi kesepakatan sebelumnya dan diadendumkan. Sudah ada kesepakatan baru berarti Ada ya. diadendumkan. Baik, Sampai tiga kali adendum. baik. Nah, Tapi jadi BPKP memeriksa ruas yang sama juga seperti yang diperiksa oleh ruas BPKP. selanjutnya, Ruas selanjutnya. Setelah BPKP mengaudit, ada temuan sekitar 318. Nah, Baru. Sedangkan di dalam itu masih ada termin yang belum dibayarkan kepada abang saya oleh PUPR sebesar 1.170 juta. Baik. Ya, jadi masih ada dananya di PUPR, tetapi pada saat ini dikenakan hama Kejari itu dianggap korupsi. Baik, yang 1 M lebih ini dana untuk jaminan. Bukan, dana yang harus dibayarkan kepada abang saya, Herdon Samosir. Pembayaran yang masih Pembayaran tersisa. Masih yang tersisa, Bukan uang jaminan ya. bukan lagi jaminan. Pembayaran hasil kerja Herdon Samosir Masih tertahan di masih PU. tertahan di PU. Baik, lalu Dan kemudian pada saat itu ya Kejari Samosir langsung memeriksa karena temuan tadi. karena temuan tadi. Baik. Karena temuan dan berikut dengan LSM yang dari Bandung itu Baik. Temuan pertama kan sudah selesai. Temuan pertama sudah selesai. Lalu BPKP turun dan ada temuan baru Ya. di ruas yang baru Di ruas yang yang sudah diadendumkan. Ya. Nah, temuannya apa di situ? Kekurangan volume mungkin Baik. Yang menjadi kerugian negara berapa? sekitar 318. Baik. Ini penambahan berarti ada sekitar 300 lebih yang harus dibayarkan lagi ya. Ya, Nah, lalu apa yang menjadi kecurigaan? yang menjadi kecurigaan, duit masih ada di dalam PU. Kenapa dikaitkan dengan korupsi? Itu yang menjadi masalah. Yang 300 ini sudah dikembalikan? Belum. Seandainya memang kalau kita kembalikan masih ada kan sisanya. Kalau termin itu dibayarkan atau dipotong dari hasil temuan itu kan masih ada sisa duit kita dong. 800 sekian. Baik. Benar kan? Kan di situ letak kejanggalannya. Kenapa harus? Oke gini, saya mau nanya, apakah volume atau segmen yang kurang itu harus dipidanakan, harus dipenjarakan? Itu yang mau saya pertanyakan. Baik. Saya mau menunjuk keadilan itu di mana? Baik, yang menangkap kan kejaksaan, Bang ya? Ya. Apa komunikasi yang terjadi ketika itu sebelum penangkapan? Jadi begini, kejaksaan itu melakukan panggilan sebagai saksi. Pertama, kedua, dan ketiga, mungkin selanjutnya. Pertama dan terakhir itu dipanggil tanggal 9 masih pemanggilan saksi. Namun malamnya langsung dilaksanakan terdakwa, langsung ditersangkakan malam itu, dikenakan pasal 2 dan pasal 3. Apa alasan jaksa menetapkan langsung Sudah tersangka? Sudah kuat cukup bukti untuk melakukan penahanan, dikenakan pasal 2 dan pasal 3. Buktinya apa? Ya itu tadi, dikenakan pasal dengan temuan BPKP yang 318. Hanya gara-gara volume yang harusnya bisa dibayarkan ya, kerugian harus tersebut. bisa dibayarkan dan bila perlu dipotong dari termin yang sebelumnya, yang dari 1,170 juta itu. Baik, artinya sebelum penangkapan ini jaksa ada mengajak berkomunikasi, berjumpa, atau menawarkan sesuatu? Jaksa menawarkan supaya duit yang itu dibayarkan kembali. Uang yang mana?
300 tadi ya? Ya, 318. Yang temuan yang kedua ya? Yang temuan kedua. Baik. Ya, abang saya dari mana lagi? Sudah tidak kerja selama 8 bulan. Harus minjam dari keluarga. Baik, satu-satunya sumber uang yang tersisa adalah dari pembayaran PU. Dan Ya, itu masih tertahan. masih sampai sekarang. Baik. Itulah alasan Ya. Herdon tidak mau membayar yang 300. Bukan tidak mau membayar, emang udah nggak ada kok. Udah Karena nggak ada. alasan tidak ada uang tadi ya? Ya, udah nggak ada duit lagi. Bahkan itu kan uang makan hasil kerjanya abang saya. Ya. Baik. Nah. Abang ada ketika komunikasi jaksa dengan Herdon? Gimana? Ketika jaksa melakukan komunikasi terkait dengan pengembalian uang itu, abang ada di lokasi? Oh, pada saat di lokasi saya tidak ada. Kabar ini abang dapatkan dari mana? Ada, saya pegang bukti-buktinya semuanya. Baik. Saya pegang yang aslinya semua, bukti transferannya itu ada sama saya. Baik. Ya. Ketika di tanggal 9 pagi diperiksa ya? Ya. Abang ada di lokasi? Ada, saya ada di lokasi, tapi di luar ruangan. Ada proses yang disampaikan oleh pihak kejaksaan seperti apa di dalam? Herdon sedang melakukan apa, ditanyai apa? Yang saya tahu hanya diperiksa doang. Tidak ada sama sekali komunikasi? Tidak ada. Pukul berapa pagi itu? Antara jam 10 sampai jam 8 malam. Jam 10 pagi. Paginya pukul berapa hadir? Kita hadir di situ jam 10 pagi Jam sampai 10 pagi? jam 8 malam. Tidak ada istirahat jeda? Saya kurang mau tahu itu. Mungkin dikasih makan. Baik, tapi tidak berkomunikasi ke pihak keluarga. Pada saat ini tidak. Artinya dari pagi sampai malam Herdon tetap di dalam, Ya, diperiksa. benar. Abang tetap mendampingi di luar Saya di luar. sampai malam, sampai malam. pukul 10. Sampai pukul 10. Baik, di pukul 10 apa yang terjadi? Dipukul pada saat itu langsung dipakaikan rompi warna orange, diborgol pakai masker, ditersangkakan dan digiring bawa ke mobil. Langsung, tidak ada komunikasi, penyapaan? Ya, komunikasi cuma say hello doang. Baik, tidak sempat berbicara pihak keluarga. Langsung dibawa ke hutan apa? Di Samosir ya? Di rutan Samosir, rutan Pangururan. Pangururan. Ya. Baik. Sampai saat ini pihak kejaksaan ada menghubungi pihak keluarga? Untuk saat ini belum. Baik. Belum. Ada abang sampaikan sekitar 1,1 miliar 170 juta rupiah ya. Uang yang masih tertahan. Ya. Uangnya lalu kemana saat ini? Saya juga belum tahu. Karena tadi ya itu yang kita perdatakan sekarang melalui PH. Kemana itu dana tersebut? Tapi sudah mencoba berkomunikasi ke pihak PU? Sudah kita perdatakan ke pengadilan. Sudah sempat mendatangi kantor? Sudah. Apa jawaban mereka? Jadi itu langsung melalui PH ya? Perdatakan. Baik. Ya. Tadi abang ada menyampaikan bukti-bukti transferan. Kami boleh melihat? Nanti saya kirim fotonya bisa. Baik. Ada. Baik. Di tanggal 9 sudah ditahan. Ya. Saat ini di Sampai tanggal sekarang. 16. Sampai sekarang. Herdon ada istri, ada keluarga, ada anak? Ya, itulah yang menjadi sorotan perhatian yang namanya berkeluarga. Sudah 8 bulan tidak kerja, istri 1, anak 3. Bagaimana nasib orang itu? Makannya gimana nantinya? Semua terbengkalai karena abang saya ini sudah di dalam. Bagaimana nantinya orang itu makan atau melaksanakan sekolah kegiatan sehari-harinya? Tapi istri tidak ada pekerjaan lain ya? Tidak ada kerjaan. Yang sangat disayangkan ya itulah. Baik. Saya ingin bertanya sedikit lagi ke flashback ke belakang terkait dengan kejaksaan. Abang sempat mengetahui siapa yang menangani perkara ini? Yang saya tahu Ronald Pasarini yang menangani kasus ini. Mungkin ada sentilan-sentilan berita miring terkait dengan sosok kejaksaan? Ada satu yang saya pengen sampaikan. Dalam satu proyek ini memang kalau kurang volume, kenapa harus diperiksa dan ditersangkakan? Kenapa tidak
berargumen dulu. Kenapa nggak harus dibalikin duitnya, atau kenapa nggak jalan itu dibereskan? Kenapa harus ditersangkakan? Itu aja. Baik. Mungkin pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga mendengarkan persoalan ini. Apa yang ingin Abang sampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan juga Kejaksaan Negeri Samosir dan juga kepada publik? Apa yang ingin Abang sampaikan terkait kasus yang saat ini menimpa keluarga Abang? Ya, saya mau menyampaikan di mana keadilan itu ya, buat seorang kontraktor. Kalau memang hanya volume yang mau ditunjukkan, ya semua kontraktor di Indonesia ini pasti masuk penjara. Karena semua itu proyek-proyek itu pasti kurang volume, yakin saya. Nah, tapi kenapa harus penjara? Kenapa harus diperiksa? Ya kan? Baik. Itu aja. Baik, terima kasih Bang Willy Samosir atas waktunya bercerita terkait dengan apa yang dialami oleh keluarga Abang ya. Kami doakan semoga persoalan ini mendapat titik terang dari pihak kejaksaan dan juga pemerintah bisa memberikan atensi terhadap kasus ini. Sampai jumpa, sehat-sehat selalu Bang Willy. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan salah seorang kerabat dari Herdon Samosir. Sejak di tanggal 9 Juni 2023 sampai saat ini masih dalam tahanan karena kasus kekurangan volume, dan saat ini pembayaran beliau juga sekitar 1.170.000.000 rupiah belum dibayarkan oleh pihak dari PU Samosir. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.